أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد لربوبيته وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis Allah yang mulia ini, majelis yang membahas tentang zikrullah, mengingat hubungan kita dengan Allah, tentang tauhid. Selain itu juga kita sedang membahas sebuah kitab yang menjadi, bisa dikatakan, rujukan kaum muslimin seluruh dunia ini. Sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kitab Al-Arba'in Nawawiyah, 42 hadis, yang mana 42 hadis ini adalah hadis yang beliau kumpulkan, yang mana hadis-hadis ini kategorinya sebagai jawami'ul kalim, sebuah hadis yang ringkas yang isinya menyeluruh, sehingga 42 hadis ini bisa dikatakan alaiha madarul Islam. Barang siapa yang menguasai 42 hadis ini, seakan-akan dia menguasai Islam secara global. Jadi inti sari dari Islam ya ini, tentang hadis yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana agungnya tentang niat. Bisa dikatakan itu separuh tentang agama Islam, ya, niatnya itu. Kemudian yang kedua tentang maratibul Islam, tentang tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan dalam agama, maratibuddin, Islam, iman, ihsan. Kemudian yang ketiga ini beliau kumpulkan lagi, beliau perinci lagi tentang rukun-rukun Islam. Hadis yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, julukan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar itu punya julukan Abi Abdurrahman. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas lima pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah semata. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya Allah. Ini pembatasan. Syahadat kita berputar tentang masalah ini. Dan persaksian bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan juga Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Wa iqamis shalah, yang kedua itu mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mendatangkan zakat, membayar zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Kemudian rukun berikutnya wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ini sebagaimana bangunan. Sebuah bangunan itu pondasinya ya 5, tiangnya ya 5 ini. Kuatnya bangunan seseorang ya tergantung ini.
yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, para ulama sepakat bahwasanya di antara 5 ini ada satu pondasi yang di situ paling utama, yaitu syahadat. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang paling kuat ini, ketika ini hilang, pondasi yang paling kuat yang tengah ini hilang, berarti agama keseluruhannya runtuh. Kalau syahadatnya bermasalah, berarti Islamnya batal secara total. Gak mungkin bisa tegak kecuali syahadatnya benar. Paham ya? Jadi di antara 5 ini, kalau rumah ini berarti kan yang tiangnya yang paling utama yang di tengah ini syahadatnya bermasalah. Berarti bangunan itu runtuh keseluruhannya. Islami syahadat wis bermasalah sih. Dia tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, ya wis runtuh. Dia masuk ke dalam syirik, berarti masuk ke dalam keyakinan yang enggak benar, syahadatnya keliru. Sudah. Dia meyakini bahwasanya ada nabi lain selain Nabi Muhammad, ya sudah. Berarti syahadatnya atau agamanya hilang keseluruhan, total. Ulama sepakat terhadap itu. Berarti kalau syahadatnya bermasalah, runtuh semua agamanya. Kemudian dari sini, adapun untuk rukun-rukun yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, ini bagaimana kalau ditinggalkan, tidak dikerjakan? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ini kita mempelajari ini bukan berarti kita membolehkan ya. Oh, berarti ora sholat rapopo, ora zakat rapopo, bukan. Kita untuk bagaimana menilai ini, kalau kita untuk diri kita harus kita kenceng. Tidak boleh, tidak ada kompromi. Sing diarani wong Islam, kalau kita menyatakan diri sebagai orang Islam, berarti secara lahir kita melaksanakan 5 ini. Nek wong Islam tenanan, dia yo syahadat, persaksiannya bener, kemudian yo sholat, yo zakat, kemudian dia menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan juga dia berhaji jika mampu. Ini wong Islam seperti itu. Ini Islam yang sejati seperti itu. Adapun bagaimana kita menilai orang yang ngakunya Islam, dia sudah bersyahadat, kemudian dia meninggalkan salah satu dari mungkin 4 rukun yang lain selain syahadat. Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, jika ada orang yang meninggalkan 4 rukun selain syahadat ini, dia meyakini bahwasanya itu enggak wajib. Meyakini bahwasanya itu enggak wajib. Berarti kan dengan kata lain, kita seorang Islam itu harus yakin betul bahwasanya sholat, puasa, zakat, haji itu wajib. Kalau dia meyakini, dia mengaku Islam, dia meyakini bahwasanya itu enggak wajib, berarti ulama sepakat orang ini kafir. Kafir. Karena itu termasuk pengetahuan istilahnya dzaruratu minad-din, maklum minad-dini bidzarurah. Jadi sebuah pengetahuan yang wajib diketahui orang Islam. Orang masuk Islam ini perkara yang paling wajib diketahui, bahwasanya dia mengetahui kewajiban apa itu Islam. Islam ya 5 ini. Kalau dia sampai enggak ngerti, ya kebangetan. Berarti kalau dia sampai meyakini, wah sholat ya ora wajib kok, sing wajib ya sing sregep-sregep kuwi. Itu berarti dia bermasalah dari sini. Ulama sepakat kalau dia meyakini bahwasanya sholat enggak wajib, zakat enggak wajib, ini kafir. Adapun kategori kedua, kalau dia meyakini bahwasanya 4 rukun selain syahadat ini hukumnya wajib. Aku ngerti jane. Sholat ki wajib, zakat ki wajib. Kemudian poso Ramadan ki wajib, haji wajib. Tapi dia meninggalkannya. Dia tahu itu wajib, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan malasnya. Bagaimana hukumnya? Ini juga para ulama mengklasifikasikan lagi. Ada beberapa pendapat. Yang pendapat pertama itu menyatakan bahwasanya sing diarani kafir, sing sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, itu hanya orang yang meninggalkan sholat tok. Mau dia enggak zakat, enggak haji, enggak poso, itu ya dosa gede tapi enggak sampai kafir. Tapi kalau sholat ditinggalkan, jelas kafir. Ini yang pendapat pertama. Paham ya? Ini kita ngomong rodok jero ini maksudnya untuk jangan kita bermudah-mudahan
ngafirne wong liya. Ini salah satu pendapatnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ada beberapa ulama yang mengatakan sing kafir nek sampai dia meninggalkan sholat dan zakat, ini dua-duanya ditinggalkan secara bersamaan, berarti dia kafir. Ada yang seperti ini karena betapa banyak ayat yang menggandengkan antara sholat dan zakat. Wa iqamus sholat wa atuz zakat, itu banyak sekali ayat seperti itu. Sehingga sholat dan zakat seakan-akan itu satu kesatuan, sehingga kalau ditinggalkan, dua-duanya ditinggalkan semuanya, kafir. Ini yang pendapat kedua, termasuk yang salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang kita bahas, pendapat ini bukan pendapat wong ngecek-ngecek ya. Kita pendapat para ulama yang betul-betul mengetahui tentang agama. Jadi kita tidak bermudah-mudahan di dalam memvonis seseorang. Berpendapat bahwasanya zakat, meninggalkan sholat dan zakat ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dia telah kafir. Jadi rukun Islam itu harus dilakukan 5-5-nya. Ditinggalkan salah satu, hukumnya kafir. Pendapat ini yang dikeluarkan oleh Sa'id bin Jubair, Nafi' bin Hakam, dan juga diriwayatkan dari sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal juga seperti itu. Ini rodok kenceng, rodok keras nih. Kemudian ada juga pendapat keempat, yang ini rodok ringan, yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 selain 2 syahadat, tapi dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir. Jadi wong sing selama syahadatnya benar, dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah, dia bersaksi seperti itu, tapi dia kalah dengan hawa nafsunya, ya ora salat, ya ora zakat, ora ngopo-ngopo, 4 rukun ini ditinggalkan semuanya, maka menurut pendapat madhab Syafi'i yang muktamad, yang kuat dari pendapat madhab Syafi'i ini, orang ini dosa besar tapi tidak sampai kafir. Jadi mau dia meninggal ya tetap disolati, ini maksudnya. Ini pendapatnya mayoritas orang Indonesia, karena madhab Syafi'i kan termasuk madhab yang dianut mayoritas kaum muslimin di Indonesia ini. Seperti itu. Jadi kalau dia meninggalkan 4 rukun ini, selama dia meyakini kewajibannya, dia enggak kafir. Wallahu a'lam. Tapi pendapat yang kuat menurut dalil, insya Allah adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau dia melakukan syahadatnya benar, tapi kalau dia meninggalkan sholat, itu dia hukumnya kafir. Adapun yang lainnya, zakat, puasa, dan juga haji, itu dosa besar, membahayakan agamanya, diancam dengan neraka, diancam dengan siksaan, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Karena insya Allah ini yang lebih kuat, karena kalau contoh nih misalnya, kalau seandainya orang meninggalkan zakat ini dihukumi kafir, ini kan berarti kan orang yang meninggalkan zakat itu nanti diancam neraka, diazab selama-lamanya, namanya kafir kan. Sedangkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim ada riwayat ma min sahibi dhahabin wala fiddatin. Jadi besok di hari kiamat, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha. Apabila besok di hari kiamat, yaitu orang yang punya emas dan punya perak yang dia sudah nisab zakat, kemudian tidak mendatangkan zakatnya, ya, punya emas, punya perak, sudah nisab zakat, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu minan nar. Jadi besok disiapkan setrika dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Setrika itu dipanaskan dengan panasnya api neraka. Fayuqwa biha jambuhu. Kemudian dia disetrika, lambungnya disetrika. Kemudian jabinuhu, jidatnya juga disetrika. Dhuhruhu, punggungnya disetrika dengan emas dan peraknya itu. Kullama baradat uidat lahu. Kemudian ketika setrika ini sudah dingin, dipanaskan lagi, terus begitu. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari yang dimana satu hari di sana
ketika menunggu keputusan Allah itu seperti halnya 50.000 tahun. Jadi selama 50.000 tahun orang yang kewajiban zakat nggak zakat itu disetrika terus, disetrika lambungnya, jidatnya, punggungnya, terus selama 50.000 tahun dia merasakan seperti itu. Sampai kemudian Allah menghukumi manusia, kemudian dia amalnya ditimbang antara baik dan buruknya. Baru kemudian hatta yuqadha bainal ibad. Kemudian sampai hamba-hamba itu diadili semuanya, ditimbang amal baik buruknya, baru fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau sudah dihakimi seperti itu, meskipun sebelumnya disiksa selama 50.000 tahun, kalau sudah diadili oleh Allah, bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia kafir, hukumnya orang meninggalkan zakat ini nggak ada jalan surga. Dia tidak ada jalan lain kecuali dia pasti masuk neraka selama-lamanya. Tapi dalam hadis ini orang yang meninggalkan zakat ini disiksa selama masa tunggu ini disiksa terus, baru kemudian setelah diadili oleh Allah ditimbang amal baik buruknya, itu nanti bisa jadi amal baiknya menyelamatkan dia menuju surga. Berarti kan dia nggak kafir ini. Kita ngomong seperti ini bukan berarti rasa zakat rapopo, bukan. Sopo sing gelem diselika koyo ngene iki. Gini mboten. Paham nggih? Jadi maksudnya bahwasanya para ulama itu yang pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya kalau meninggalkan sholat hukumnya jelas kafir karena dalilnya jelas, dalilnya ada hukumnya sendiri. Adapun selain sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan haji itu dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya dosa gede, ada adabnya, ada siksaannya tapi tidak sampai kafir. Adapun untuk masalah sholat, nah ini bahaya besar. Sholat ini dalilnya tegas. Kalau masalah sholat, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Ini juga dibahas karena dalil-dalilnya itu sore, dalilnya itu cetok. Kalau dia meyakini, yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib, seperti halnya sebagian thariqat. Kalau dia sudah mencapai tahapan hakikat atau makrifat, berarti itu sholat itu sudah nggak perlu. Saya sudah nggak perlu sholat karena saya sudah levelnya sudah. Kalau kalian ini masih level ecek-ecek ya sholat. Kalau kita sudah naik level, sudah hakikat atau makrifat, sudah nggak perlu sholat. Nah, kalau orang seperti ini punya keyakinan seperti kafir sudah. Ulama sepakat ini orang hukumnya kafir. Jelas, karena dia meyakini bahwasanya sholat nggak wajib dan dia bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Ini jelas itu sebuah kekufuran. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas, kalah karo hawa nafsunya, ini juga ada beberapa pendapat. Tapi kita pelajari dulu hadis-hadisnya tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Dari sahabat Buraidah bin Husyab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita orang iman dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ini kan lafadznya sudah jelas. Ini dalam hadis Ibnu Majah. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarakus shalah. Sungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi ketika seseorang meninggalkan sholat menurut hadis ini, dia hukumnya kafir. Nah, adapun di sini makna lafadznya sudah jelas kafir, berarti dari dua hadis ini kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Tapi dari sini ditafsirkan oleh para ulama ini ada sedikit perbedaan. Pendapat yang pertama itu ia mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini hukumnya dosa besar namun ia tidak kafir. Mereka mengatakan bahwasanya faqad kafara, telah kafir ini maksudnya kafir kecil, kufur yang dia kufur asgor, jadi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dia memaknai seperti itu sehingga
orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajibannya, maka dia hukumnya dosa besar tapi tidak sampai kafir. Dan ini adalah pendapat yang muktamad dari madhab Syafi'i. Ini ya bisa dikatakan pendapat ini kurang kuat, karena ya lafadznya sudah jelas. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, satu sholat saja tanpa udur, ora keturun, ora tidak ada acara apapun yang membuat dia meninggalkan sholat, tapi dia dengan sengaja meninggalkan sholat, maka satu sholat saja sudah membuat dia kafir. Ini berdasarkan zahir hadisnya seperti itu. Adapun pendapat yang ketiga, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara total, sholat blas, ngakune Islam blas ra sholat, entah itu sholat 5 waktu yo enggak, sholat Jumatan yo ora, sholat Idul Fitri yo ora, gitu. Berarti orang seperti ini hukumnya kafir, dan ini pendapat yang lebih kuat, termasuk yang difatwakan oleh beberapa ulama Saudi seperti ini. Berarti orang yang sampai derajatnya kafir itu ya secara lahiriah dia ngaku Islam tapi gak sholat blas. Adapun nek bolong-bolong siji loro ya dia dosa besar tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Paham ya? Ya ini kita dalam masalah ini, sehingga ketika kita mensikapi bagaimana ketika ada orang yang meninggal tapi nggak pernah sholat, nah, kita pakai pendapat yang ini. Nek kira-kira ya tahu sholat pisan pindho ya berarti dia muslim. Nek blas ora tau sholat mulai dia menyatakan Islam sampai meninggal ya berarti dia sebenarnya kafir. Paham ya? Ini pendapat di kalangan ulama. Meskipun ada pendapat yang agak ringan, tapi masalah sholat ini bukan permasalahan yang enteng. Ini masalah yang bahaya. Karena bisa jadi orang ini ketika meninggalkan sholat bisa sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Dalil-dalilnya sudah cukup kuat seperti itu. Makanya jangan macam-macam tentang masalah sholat. Maka ya kalau bangunan ini salah satu tiangnya, apalagi dua tiangnya nggak ada ya bangunannya nggak ambruk. Kita bayangkan kita punya sebuah bangunan rumah aja, cagae loro itu nggak ada, ora let suwe ya ambruk. Makanya kita jangan main-main. Rukun sholat, bahwa rukun Islam ini kita betul-betul kita perkuat. Jadi sehingga bangunan kita, Islam kita bisa menjadi kuat. Kemudian ada juga beberapa perkara yang menurut dalil jannah itu termasuk amalan yang agung, amalan yang mulia, amalan yang termasuk hebat, tapi tidak termasuk rukun Islam. Jadi kita harus bisa membedakannya. Jadi kita belajar seperti ini, kita tahu mana yang sampai amalan-amalan yang sampai mengeluarkan seseorang, membahayakan agamanya, mana yang tidak. Contoh misalnya tentang jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah perkara yang termasuk perkara yang agung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam. Jadi puncaknya perkara itu adalah Islam. Wa umuduhu as-sholah. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan termasuk punuknya punuk itu kan termasuk puncaknya ya. Puncak amalan di dalam Islam ini adalah jihad. Jadi jihad itu adalah amalan yang mulia. Tapi meskipun begitu, meskipun Rasulullah mengatakan inti dari Islam adalah jihad, karena tanpa jihad Islam nggak akan berkembang sampai sekarang ini. Adanya Islam bisa berkembang sampai sekarang ini kalau kita belajar tentang sirah, itu adanya jihad, adanya peperangan yang dijalankan oleh para sahabat zaman dulu sehingga Islam bisa berkembang. Tapi itu tidak sampai bukan termasuk rukun Islam, sehingga kata orang nggak jihad itu nggak sampai hukumannya nggak sampai membahayakan seperti ini, nggak sampai seperti halnya rukun Islam. Ada lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini juga termasuk perkara yang mulia. Kalau ditinggalkan berat. Yahudi Nasrani itu termasuk mereka dilaknat oleh Allah karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar.
Ketika ada kemungkaran di depan mereka, mereka diam saja sampai diazab oleh Allah. Meskipun ini perkara yang besar, tapi ini tidak sampai, bukan termasuk rukun Islam. Termasuk juga dakwah. Ini juga seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kalau menurut dalil itu termasuk amalan yang mulia, bisa dikatakan puncaknya. Tapi kalau itu bukan termasuk rukun Islam, ya tidak ada ancamannya seperti halnya rukun Islam. Jadi dengan demikian kita tahu bahwasanya 5 perkara yang paling penting yang Rasul menyebutkan sebagaimana bangunan, ini yang paling penting yang harus kita perhatikan betul-betul. Nah, ini kita besok akan masing-masing dari kita akan menghadap kepada Allah dengan membawa bangunan Islam kita, dengan membawa pohon yang kalau yang kemarin di hadis kedua kita ibaratkan pohon, kalau sekarang kita ibaratkan bangunan, kita akan membawa itu ke hadapan Allah. Makanya disyariatkan kita berusaha untuk menghiasi bangunan-bangunan yang sudah tiang-tiang ini dengan amalan-amalan soleh selain rukun Islam, sehingga bisa melengkapi bangunan kita. Coba kita bayangkan umpama bangunan rumah itu, yang paling pokok apa? Cagak-cagak itu kan. Nah, tapi kan tetap cagak dan atapnya. Nah, kita butuh pelengkapnya, dindingnya, kemudian perabot-perabotnya. Kita butuh itu. Makanya selain daripada rukun Islam yang tadi disebutkan, kita butuh penghias bangunan kita. Jadi kalau misalnya kita sedikit breakdown, rukun Islam ini ada beberapa model amalan. Yang pertama, syahadat. Ini adalah menggabungkan antara amalan lisan, amalan lahiriah, dan juga amalan batiniah. Jadi syahadat itu gak cuma sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gak seperti itu, gak sekedar ucapan, tapi harus keyakinan yang mendalam tentang makna yang kita ucapkan ini. Percuma kita mengatakan, kita mungkin tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang-goyang sampai ribuan kali, tapi ternyata ketika kita dapat masalah, ternyata larinya kepada dukun. Itu berarti dia tidak punya keyakinan yang benar terhadap syahadatnya. Dia menggantungkan keberuntungannya dengan jimat-jimat. Berarti kan itu keyakinannya bermasalah dia. Syahadatnya bermasalah dia. Karena syahadat itu jelas la ilaha illallah. Kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Termasuk ibadah adalah rasa takut, rasa harap. Itu kan termasuk ibadah. Kalau kita punya seperti itu, kalau lewat ngon-ngon serem, ngon jauh mbah, badhe liwat, ngelakson, dan kita betul-betul di situ timbul dengan keyakinan bahwasanya kalau kita nggak ngelakson itu nanti kita dapat mudarat. Nah, itu syahadatnya bermasalah berarti dia. Makanya di dalam syahadat ini ada 2 model ibadah lisan, syahadat diucapkan kemudian dibarengi dengan keyakinan yang kuat. Kemudian sholat itu adalah jenis ibadah badan. ibadah badan kita. Jadi fisik kita betul-betul kita gerakkan sehingga bisa betul-betul khusyuk. Selain ibadah badan juga dengan kekhusyuan. Jadi di situ gabungan antara beberapa jenis ibadah. Dan bagaimana kita menghiasi syahadat kita dengan kita belajar tentang akidah. Kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang memperdalam ilmu tentang akidah, bagaimana tentang tauhid. Ini agar memperkuat keyakinan kita sehingga syahadat kita benar. Ini cara menghiasinya sehingga bangunan kita cagake kokoh, kemudian hiasannya semakin rindang, semakin bagus. Salat ngono. Salat selain kita fisiknya berusaha kita gerakannya juga sesuai dengan yang diajarkan istilahnya, sesuai dengan sunnah, kemudian dibarengi dengan keyakinan kekhusyuan, kemudian dihiasi dengan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah.
sholat rawatib kah, sholat sebelum subuh, kemudian banyak melakukan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ini kita tertibkan sehingga bisa mengokohkan cagaknya ini, bisa untuk mengokohkan itu dengan hiasan-hiasannya. Kemudian ibadah zakat itu adalah ibadah harta kita, sehingga kita betul melawan rasa pelit, sehingga kita mampu mengeluarkan harta yang sangat kita cintai untuk jalan Allah. Ini termasuk ibadah yang berat, zakat ini. Nah, ini kita bisa ibadah seperti itu. Ini ibadah harta kita. Jadi ibadah tadi lisannya yoyo, seperti sholat kita ibadah badan, zakat itu ibadah harta kita. Jadi harta kita yang yang sangat kita cintai ini, kita melawan rasa pelit kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ini termasuk ibadah yang luar biasa. Nah, kalau zakatnya sudah dikeluarkan, bagaimana cara menghiasinya? Ya kita perbanyak sedekah sunnah, entah sedekah untuk masjid, langsung kepada anak yatim, langsung kepada kerabat yang membutuhkan, langsung kepada orang-orang yang di situ teman-teman kita yang kelihatannya memang sangat membutuhkan uluran tangan kita keluarkan itu, sehingga bangunan cagaknya zakat ini juga semakin kuat. Puasa juga seperti itu. Puasa adalah ibadah menahan diri. Ini termasuk ibadah tersendiri, menahan diri. Wong tuh kadang-kadang coro semangat kencang untuk melakukan sesuatu, tapi ngerem itu kadang-kadang angel. Nah, kita ketika puasa itu termasuk bisa bagaimana kita menahan diri sesuatu yang halal untuk kita. Makan minum itu sesuatu yang boleh, tapi ketika Allah menyuruh kita menahan tidak makan tidak minum, kita bisa kering. Itu berarti ketika untuk hal seperti itu, hawa nafsu juga seperti itu. Sehingga itu melatih kita untuk menahan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita makan minum itu hal yang boleh saja, ketika Allah melarang kita mampu menahan diri, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita bisa menahan diri kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, bagaimana cara menghiasinya? Ya dengan kita memperbanyak ibadah-ibadah puasa-puasa sunnah. Seperti ini, masih di bulan Syawal ini ada ibadah yang agung gitu, yaitu puasa Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Yang sudah sinten? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya masih berapa hari? 10 harian lebih ya. Ya mungkin ya coba jangan sampai kita terlewatkan. Ini termasuk ibadah agung yang di situ untuk menghiasi puasa-puasa kita, kekurangan puasa kita di bulan Ramadan kemarin. Juga demikian juga dengan ibadah haji. Dan cara menghiasinya dengan haji sunnah, entah itu haji amanah atau dengan umroh. Karena amalan yang sunnah ini bisa menambal kekurangan yang wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu al muslimu yaumal qiyamah as-sholatul maktubah. Jadi besok yang pertama kali dihisab oleh Allah seorang muslim di hari kiamat adalah sholat wajibnya. Dihisab dulu sholat wajibnya. Sholat wajibnya ada bolongnya enggak? Ada keterlambatannya enggak? Kekhusyuannya gimana? Kalau di situ ada kekurangannya, fa in atammaha wa ila kilan dzuru hal lahu min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu akmiladin fardhah min tatawwu. Jadi dilihat wajibnya dulu. Kalau wajibnya sempurna ya wis. Tapi ternyata kalau sholat wajibnya ini enggak sempurna, ternyata ada bolong-bolongnya, ada enggak khusyuknya, ada kekurangan-kekurangannya. Allah suruh melihat malaikat tontonan wong iki. Ini bagaimana amalan sunnahnya, sholat sunnahnya gimana? Oh sholat sunnahnya banyak, sehingga kekurangan dari sholat wajibnya ini ditambal dengan sholat sunnahnya. Tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithlu dzalik. Dan amal kewajiban yang lain seperti itu. Zakat ya itu. Dilihat dulu zakatnya. Zakatnya sudah dikerjakan belum? Oh, belum. Ternyata dia kelupaan atau gimana. Nah, dilihat dulu, coba cek dulu nih. Sedekah wajib sunnahnya gimana? Oh, ternyata banyak, bisa. Yang
yang yang sunnahnya ini untuk nutup kekurangan yang yang wajib-wajib seperti itu. Termasuk puasa Ramadan, termasuk haji juga seperti itu. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrurah laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Jadi umroh satu dengan umroh yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur itu balasannya surga. Tapi ketika hajinya kurang maksimal di dalam melaksananya kurang maksimal, maka yang menyempurnakan adalah ya umrohnya itu. Makanya semuanya itu mulai dari sholat, zakat, puasa, haji ini kita hiasi dengan yang sunnah-sunnah agar ketika yang wajibnya kurang itu nanti kita hisabnya tidak sampai bolong, ditutupi dengan amalan-amalan sunnahnya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita banyak menghiasi bangunan kita dengan ibadah-ibadah sunnah agar semakin mempercantik bangunan kita besok menghadap kepada Allah. Yang ini yang lebih penting lagi. Ada lebih penting yang harus kita ketahui bahwasanya ibadah kita jangan sampai salah memprioritaskan amalan. Jangan sampai salah. Yang harus diutamakan itu yang wajib dulu. Yang wajib dulu diutamakan, baru yang sunnahnya. Ini betul. Sholat 5 waktu itu lebih wajib. Nah, kalau misalnya ada dalil yang pahalanya fantastis, misalnya rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini pahalanya sebagaimana lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya sebelum subuh aja segitu. Itu berarti kalau yang kita pahami sholat subuhnya lebih gede lagi daripada itu pahalanya. Sholat isya-nya, sholat subuhnya, sholat duhurnya, pahala sholat wajib berarti lebih gede daripada sholat sunnahnya itu. Makanya jangan sampai salah prioritas. Sholat malam sampai istilahnya mempersungguh sholat malam, sewengi ra turu, jam 3 ngantuk turu ra subuhan. Itu malah keliru. Meskipun dia berusaha mengejar sholat malamnya pol-polan, tapi wayah sholat subuh ora subuh. Keliru ya seperti itu. Enggak boleh. Yang prioritas adalah sholat subuh. Juga demikian itu termasuk zakat misalnya. Yang kita prioritas yang pertama adalah bagaimana zakat kita. Zakat yang wajib ini loh. Entah kita ini punya perhiasan atau mungkin kalau zaman sekarang ya mata uang simpanan di bank misalnya. Itu sampai melebihi berapa nisabnya itu? 80-an juta ya. 80 juta atau berapa itu lebih sampai setahun. Itu kan berarti harus ditunaikan itu zakatnya 2,5%. Atau mungkin kalau kita punya perdagangan yang di situ nisab sampai nisab dan itu sudah lewat setahun harus kita keluarkan zakat, namanya zakat tijarah. Itu yang lebih penting. Jangan sampai kita salah prioritas. Kalau ada misalnya bantu orang, bantu anak yatim, bantu itu semangat. Tapi zakatnya nggak pernah, zakat wajibnya nggak pernah ditunaikan, ya keliru. Prioritaskan dulu yang wajib dulu, baru nanti yang sunnahnya. Karena itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah itu yang wajib-wajibnya. Allah paling mencintai amalan yang wajib, baru kemudian sunnahnya. Makanya di dalam hadis hadis wali itu kan Rasulullah SAW bersabda, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan pun yang lebih aku cintai daripada dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah wajib. Ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah-ibadah wajib. Itu yang prioritas utama. Baru kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Setelah dia melakukan ibadah-ibadah wajib terus, selain itu dia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang kontinu, kemudian sampai aku mencintai orang tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti saya menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, saya menjadi penglihatannya ketika dia melihat, saya menjadi kakinya ketika dia melangkah. Itu ketika Allah sudah mencintai seseorang,
dia termasuk menjadi walinya Allah seperti itu. Tapi yang paling penting apa? Salat. Ibadah wajibnya dulu baru ibadah sunnah. Karena yang lebih dicintai oleh Allah nanti adalah ibadah-ibadah wajib. Kemudian dengan dia continue melakukan ibadah sunnah, kemudian Allah mencintai orang tersebut. Dia tetap istiqomah menjadi orang soleh, dia menjadi walinya Allah. Sehingga kalau sudah menjadi wali, diangkat oleh Allah, dianggap sebagai orang yang dicintainya, maka dia banyak mendapatkan kefadholan. Allah menjadi penglihatannya ketika dia melihat, Allah menjadi pendengarannya ketika mendengar. Itu yang wali sungguhan seperti itu. Bukan wali-wali sing ngaku wali, so mabur iso ini, tapi sholat ora tau. Itu bukan wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada pengajian malam hari ini tentang rukun Islam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang amalan itu tergantung dengan penghujungnya di pertemuan mendatang. Insyaallah itu yang kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.